Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang ada di sini maupun di rumah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alamat i'rab rafa'. Alamat i'rab rafa' dibagi menjadi 4. Yang pertama dhammah, wawu, alif, dan nun. Yang pertama dhammah. Alamat rafa' alamat rafa' dhammah yang jelas. Yang pertama bertempat pada isim mufrad. Contohnya ja'a zaidun. Lafadz zaidun terletak setelah ja'a, dibaca rafa', tandanya dhammah yang jelas. Ini adik-adik, dhammah yang jelas terletak setelah ja'a. Yang kedua, dhammah yang jelas bertempat pada jamak taksir. Contohnya ja'a rijalun. Lafadz rijalun terletak setelah ja'a, berarti i'rabnya rafa', tandanya dhammah yang jelas. Lafadz rijalun terletak setelah ja'a. Ja'a adalah kalimat fi'il, tandanya dhammah yang jelas. Yang ketiga bertempat pada jamak muannats salim. Contohnya ja'at hindatun. Lafadz hindatun terletak setelah ja'a, berarti i'rabnya rafa', tandanya dhammah yang jelas.
Kemudian yang keempat, bertempat pada isim ghairu munsyarif. Contohnya ja'a Ahmadu. Lafat Ahmadu ini terletak setelah ja'a. Ja'a kalimat fi'il. Berarti Ahmadu i'rabnya rafa, tandanya dhammah yang jelas. Yang kelima, bertempat pada fi'il mudhari' shahihul akhir. Masih ingat kan adik-adik? Fi'il mudhari' shahihul akhir, fi'il yang diakhiri oleh huruf shahih. Huruf shahih, huruf selain alif, wawu, ya. Huruf ba. Yadribu, kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Berarti i'rabnya rafa, tandanya dhammah yang jelas. Kemudian dhammah yang alamat rafa dhammah dibagi menjadi dua ya adik-adik. Tadi dhammah yang jelas yang pertama, yang kedua dhammah yang dikira-kirakan. Kemudian yang kedua, alamat rafa menggunakan dhammah yang dikira-kirakan. Bertempat pada 3 tempat. Yang pertama, isim mankus. Contohnya ja'a Musa. Lafat Musa terletak setelah ja'a. Ja'a contohnya ja'a. Oh, maaf ya adik-adik. Dhammah yang dikira-kirakan isim mankus, bertempat pada isim mankus. Contohnya ja'a al-qadi. Lafat al-qadi terletak setelah ja'a. Berarti i'rabnya dibaca rafa, tandanya dhammah yang dikira-kirakan pada ya. Kenapa ya tidak, maaf adik-adik. Kenapa ya tidak bisa menyandang harokat dhammah? Karena ya berat menyandang harokat dhammah. Jadi alamat rafa'nya dhammah yang dikira-kirakan. Yang kedua, bertempat pada isim maksur. Contohnya ja'a Musa. Lafat Musa terletak setelah ja'a. Berarti dibaca rafa, tandanya dhammah yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan pada alif ini adik-adik.
Kenapa? Maaf adik, kenapa alif tidak bisa menyandang harokat dhammah? Seharusnya kan ada harokat dhammah. Karena alif selamanya tidak bisa menyandang harokat. Jadi alamat rafa'nya dhammah yang dikira-kirakan. Yang ketiga, bertempat pada fi'il mudhari' mu'talul akhir. Contohnya yarmi. Masih ingat kan adik-adik fi'il mudhari' mu'talul akhir? Fi'il mudhari' yang diakhiri huruf ilat, yaitu alif, wawu, dan ya. Diakhiri huruf ilat, ya. Berarti dibaca rafa'. Maaf adik, alamat rafa'nya dhammah yang dikira-kirakan. Seperti itu ya, seperti ja'a al-qadi. Yang kedua, alamat rafa' wawu. Alamat rafa' menggunakan wawu. Yang pertama, bertempat pada jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'a al-muslimuna. Lafadz al-muslimuna terletak setelah ja'a. Dibaca rafa', tandanya wawu. Ini ya adik, wawu. Yang kedua, bertempat pada asmaul hamsah. Contohnya ja'a ahuka. Lafadz ahuka terletak setelah ja'a. Dibaca rafa', tandanya wawu. Nih, tandanya wawu adik-adik. Yang ketiga, alamat rafa' menggunakan alif. Alamat rafa' menggunakan alif, bertempat pada isim tasniyah. Contohnya ja'a az-zaidani. Lafadz az-zaidani ini terletak setelah ja'a. Jadi dibaca rafa', tandanya alif. Ini ya adik-adik, alif. Yang keempat, bertempat pada nun. Lali ber. Wis. Maaf adik-adik.
Yang keempat, bertempat pada nun. Maaf adik-adik, yang keempat, alamat rafa menggunakan nun bertempat pada af'alul khamsah. Contohnya al-muslimuna yasumuna. Lafaz yasumuna artinya menunjukkan kata kerja kalimat fi'il. Berarti dibaca rafa, tandanya nun. Masih ingat kan adik-adik af'alul khamsah? Yaitu fi'il yang diakhiri wawu nun, alif nun, ya nun, seperti itu. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang fa'il. Fa'il adalah subjek dari kata kerja aktif, atau boleh saya katakan pelaku dari kata kerja aktif. Kata kerja itu ada dua ya adik-adik, aktif dan pasif. Contohnya kata kerja aktif dan pasif. Makan, dimakan. Jadi yang termasuk kata kerja aktif yaitu makan. Yang pasif dimakan. Jadi yang pasif itu diawali dengan huruf D. Kembali ke pembahasan fa'il yang tadi, fa'il adalah subjek dari kata kerja aktif. Contohnya akala zaitun al-khubza. Akala wis mangan sopo zaitun zait al-khubza ing roti. Jadi setiap kata kerja pasti membutuhkan pelaku. Pelaku yang disebutkan di sini adalah lafadz zaitun, karena menjadi pelaku dari fi'il atau kata kerja berupa lafadz akala. Fa'il. Baik, saya kira adik-adik sudah paham. Selanjutnya hukum-hukum fa'il. Hukum-hukum fa'il yang pertama, salah. Selanjutnya hukum-hukum fa'il. Yang pertama, wajib rafa. Jadi fa'il itu wajib dibaca rafa. Yang kedua, harus terletak setelah kalimat fi'il atau kalimat isim yang artinya menyerupai kata kerja.
Contohnya nasoro zaidun. Lafadz zaidun ini terletak setelah kalimat fi'il, jadi dinamakan fa'il. Kemudian contoh yang kedua, zaidun nasoro. Lafadz zaidun tidak terletak setelah fi'il, berarti lafadz zaidun bukan fa'il. Yang ketiga, harus disebutkan dalam kalam. Kalau dijumpai isim dhohir, itulah fa'ilnya. Kalau tidak, maka fa'ilnya berupa isim dhamir. Ja'a zaidun. Ja'a wis teko sapa zaidun Zaid. Kembali ke yang tadi adik-adik, kalau dijumpai isim dhohir itulah fa'ilnya. Jadi lafadz zaidun ini isim dhohir, yaitu isim yang jelas, tampak. Maka ini fa'ilnya. Yang kedua, kalau tidak maka fa'ilnya berupa isim dhamir. Contohnya zaidun ja'a. Lafadz ja'a sudah otomatis menyimpan dhamir huwa. Dhamir huwa kembali pada lafadz zaidun. Yang keempat, fa'il dan fi'ilnya dibuang jika adanya qarinah. Contohnya hal ja'a zaidun. Apakah Zaid telah datang? Naam, jawabannya ya. Jadi lafadz na'am ini sudah mewakili lafadz ja'a zaidun. Kan biasanya orang bertanya, apakah Zaid sudah datang? Ya, Zaid sudah datang. Jadi lafadz di belakangnya ya tersebut, yaitu lafadz Zaid sudah datang, diganti dengan dibuang karena ada qarinah. Yang kelima,
Yang kelima, fiil harus dalam keadaan mufrad walaupun fa'ilnya berupa tasniyah atau jamak. Contoh, Nasoro Zaidun. Lafaz Zaidun mufrad, adik-adik ya, mufrad, isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Kalau fa'ilnya berupa itu tadi, mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, maka fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Yang keenam, kalau fa'ilnya berupa mu'annas, maka fi'il madinya ditambahi tak taknis. Contohnya, contohnya ja'a Zaidun. Lafaz Zaidun artinya menunjukkan mudzakkar, jadi fiilnya tidak ditambahi tak taknis sakinah.
Yang kedua, ja'at hindun. Lafadz hindun ini artinya menunjukkan mu'annas, jadi fiilnya ditambahi tak taknis sakinah, fiil madinya. Dan fiil mudhoreknya diawali dengan huruf ta. Yang suruh yaitun. Wis. Yang suruh zaidun. Lafadz zaidun artinya menunjukkan mudzakkar, jadi fiil mudhoreknya tidak diawali dengan huruf ta, melainkan huruf ya, karena ya itu menunjukkan mudzakkar. Tangsuru hindun. Lafadz hindun failnya berupa mu'annas, maka fiil mudhoreknya diawali dengan huruf mudhoro'ah ta. Nih. Yang ketujuh, hukum asli fa'il itu sambung dengan fiilnya, meskipun ada yang didahului maf'ul baru fa'ilnya. Contohnya, akala al-khubza zaidun. Akala wis mangan al-khubza ing roti sapa zaidun zaid. Jadi fa'ilnya didahului oleh maf'ul atau dihalang-halangi oleh maf'ulnya ini. Jadi hukumnya tetap menjadi fa'il lafadz zaidun. Dan ada pula maf'ul mendahului fi'il dan fa'ilnya. Contohnya,
Iyaka na'budu, iyaka mung ing panjenengan na'budu nyembah sapa ingsun. Jadi lafadz na'budu menjadi fiil ya, karena sudah menyimpan domir nahnu, didahului oleh maf'ul iyaka. Jadi maf'ulnya mendahului fiil dan fa'ilnya. Jadi perlu diingat ya adik-adik, fa'il adalah pelaku yang disebutkan setelah kalimat fi'il mabni maklum atau kalimat isim yang artinya menyerupai kalimat fi'il mabni maklum. Contohnya, apa kok? Aduh. Hah? Terus? 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 Apa? Alif. Wis. Oh. Berarti langsung ya. Ciptu.
Wajib. Wajib. Apa? Ini. Hayya hatta ini dah apa
Ku. Yang pertama terletak setelah fiil. Contohnya jaa zaidun, jaa wis teko sopo zaidun zaid. Lafadz zaidun terletak setelah fiil. Yang kedua isim fa'il. Contohnya ako imun zaidun. Ako imun ana ta utawi wong kang jumeneng. Sopo zaidun zaid. Jadi lafadz zaidun terletak setelah isim fa'il, ako imun. Yang ketiga masdar. Ajibtu min dorbin zaidun amron. Ajibtu gawok sapa ingsun min dorbin saking oleh mukul sapa zaidun zaid amron ing amr. Jadi lafadz zaidun terletak setelah masdar berupa dorbin, masdarnya. Yang keempat isim tafdil. Contohnya marortu bil afdoli abuhu. Marortu melaku-melaku sapa ingsun bil afdoli ketemu kelawan wong kang luweh utama sapa abuhu bapake afdol. Lafadz abuhu terletak setelah isim tafdil berupa lafadz afdoli. Yang kelima sifat musyabahah. Contohnya zaidun hasanun wajhuhu. Zaidun utawi zaid zaidun utawi zaid iku hasanun wong kang bagus sapa wajhuhu wajahe zaid. Lafadz wajhuhu ini terletak setelah sifat musyabahah berupa lafadz hasanun. Yang keenam mubalaghah isim fa'il. Contohnya yang keenam ini ya. Adarrabun zaidun. Adarrabun ana ta utawi wong kang akeh mukule sapa zaidun zaid. Lafadz zaidun menjadi fa'il dari mubalaghah isim fa'il berupa darrabun. Yang ketujuh hayhata, ada banget apa al-aqiqu jurang akik. Jadi lafadz al-aqiqu menjadi fa'il dari isim fi'il berupa lafadz hayhata. Yang kedelapan
isim musta'ar. Contohnya akrim rojulan miskan khuluquhu. Akrim mulyakno sapa sira rojulan ing wong lanang miskan kang wangi apa khuluquhu budi pekertine rojul. Jadi lafat khuluquhu menjadi fa'il dari isim musta'ar berupa lafat miskan. Yang ke-9 dzaraf. Contohnya Zaidun indaka gulamuhu. Zaidun utawi Zaid iku indaka tetep ing dalem sanding sira sapa gulamuhu punakawane Zaid. Lafat gulamuhu menjadi fa'il dari dzaraf berupa lafat indaka. Yang ke-10 jar dan majrur. Contohnya Zaidun fiddari gulamuhu. Zaidun utawi Zaid iku fiddari tetep ing dalem omah sapa gulamuhu punakawane Zaid. Jadi lafaz gulamuhu menjadi fa'il dari jar dan majrur. Baiklah adik-adik, saya kira sudah paham. Selanjutnya sesi pendalaman materi. Tapi sebelumnya saya berikan contoh cara menjawabnya terlebih dahulu.
Baik adik-adik, ini contoh cara menjawabnya. Akala kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, termasuk fi'il madhi karena dapat menerima tak ta'nis sakinah. Mulai dirubah ya adik-adik i'rabnya. Karena diganti karena dapat menerima tak ta'nis sakinah. Hukumnya mabni fathah yang jelas karena akhirnya berupa huruf shahih dan tidak bertemu dengan wawu jamak serta dhamir rafa' mutaharik. Mabni fa'il. Kenapa kok nggak ditulis fa'il yang panjang berupa itu? Karena fa'ilnya ada di lafadz zaidun. Akala wis mangan sopo zaidun zaid al khubza ing roti. Jadi yang menjadi fa'il lafadz zaidun. I'rabnya zaidun kalimat isim tandanya tanwin, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rafa karena menjadi fa'il. Tandanya dhammah yang jelas karena isim mufrad shahihul akhir. Al khubza kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya nasab, tandanya fathah yang jelas karena isim mufrad shahihul akhir. Baik adik-adik, saya akan memberikan soal. Fataha at-tilmidu al-baba. Fataha Fataha telah membuka. Ya adik-adik, siapa yang bisa jawab? Ya, Ananda Kaila. Fataha kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja termasuk fi'il madhi karena dapat menerima tak ta'nis sakinah. Hukumnya mabni fathah yang jelas karena akhirnya berubah huruf shahih dan tidak bertemu dengan nun. Hukumnya mabni fathah yang jelas karena akhirnya berubah huruf shahih dan tidak bertemu dengan wawu jamak serta dhamir rafa' mutaharik. Mabni fa'il. Ya, benar. Kemudian at-tilmidu artinya siswa. Ya adik-adik, siapa yang bisa menjawab? Ananda Roni. At-tilmidu kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rafa karena menjadi fa'il, tandanya dhammah jelas karena isim mufrad shahihul akhir. Ya, benar. Kemudian al-baba pintu. Ananda Indri. Kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya nasab, tandanya fathah yang jelas karena isim mufrad shahihul akhir. Ya, benar. Kemudian saya akan memberikan soal lagi. Tada'rusu Zainabu al-fiqha. Artinya
Tadarusu Zainabu al-Fiqha. Tadarusu artinya belajar. Ananda Faik. Tadarusu kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja termasuk fi'il mudhari' yang diawali oleh salah satu mudhari'. Hukumnya mu'rab karena tidak bertemu dengan jama'i nasab dan takin hurufnya rafa' dirafakan al mil menawi tajarud ani nasibil jazimi sunyi dari amil nasab dan amil jazim. Alamat rafa'nya adalah dhamma yang jelas kan termasuk fi'il mudhari' lahir. Akhirnya berupa huruf shaddah dan bukan termasuk awal hamzah mabni fa'il. Ya, benar. Kemudian lafat Zainabu artinya Zainab. Ananda Eli. Kalimat Zainabu kalimat isim tandanya kalimat isim karena menunjukkan kata benda, hukumnya mu'rab mati i'rabnya rafa karena menjadi fa'il, tandanya dhamma yang jelas tanpa tanwin karena isim ghair munsharif. Ya, benar. Kemudian lafat al-fiqhu artinya fikih. Lafat adik. Kemudian lafat al-fiqha artinya fikih. Ananda Faisal. Al-fiqha kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab mudhari' nasab dan fathah yang jelas karena isim mufrad syai' akhir. Ya, benar. Kemudian saya akan memberikan soal lagi. Kataba Musa ad-darsa. Kataba artinya telah menulis. Ananda Ferry. Kata kalimat fi'il karena menurunkan kata fi'il muncul fi'il madi karena dapat menerima tak tani sakinah. Umumnya mabni fathah yang jelas karena akhirnya berpaur saya dan tidak penuh dengan wawu jamak tandem rafa' mudhari' mabni fa'il. Ya, benar. Kemudian lafat Musa artinya Musa. Ananda Hida. Musa kalimat isim karena menunjukkan kata benda, hukumnya mu'rab mati i'rabnya rafa karena menjadi fa'il, tandanya dhamma yang dikira-kiraan pada alif karena alif selamanya tidak menyandang harokat termasuk isim maksur. Ya, benar. Kemudian lafat ad-darsa artinya pelajaran. Ananda Hilmi. Ad-darsa kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab mati i'rabnya nasab, tandanya fathahnya jelas karena isim mufrad lahir. Ya, benar. Saya kira adik-adik sudah paham semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.